Audio Jungle. Audio Jungle. Ini bukan bekas cuko kan? Kayak bekas cuko. Harus ditembak dulu sama itu. Hai, ulang lagi. Hai. Balik lagi sama aku, cah. Oke banget, balik lagi sama aku. Jadi sekarang aku mau maskeran. Aku udah cuci muka. Sekarang aku maskeran. Aku pakai masker Yoplin yang green tea. Ini alat-alatnya. Kita masukin dulu. A few moments later. Ini bukan bekas cuko kan? Kayak bekas cuko. Tidak. Takut bekas cuko. Cuka pempek. Gimana kabar nih muka? Jadi sekarang udah kita aplikasiin ke wajah. Sambil ini aku mau cerita deh. Aku mau ngobrol aja. Oh my god. Ini terlalu cair deh. Kalian nih tahu kan kalau bentar lagi tuh udah mau tahun baru. Ngerasa gak sih tahun 2021 ini tuh kayak berasa lewat aja gitu. Karena kita banyak di rumah, aktivitas juga kayak itu aja. Kalau aku pribadi sih 2020 ini banyak terbuang sia-sia karena banyak kegiatan di rumah. Jadi kadang bingung mau ngapain ya gitu. Akhirnya karena terlalu banyak mikir, ngelamun, dan gak ada tindakan, udah bisa-bisa aja tuh waktu. Udah mikir nih, udah buat rencana aku hari ini mau ini hal-hal positif biar aku produktif nih. Gak dijalanin. Terus kuliah juga online. Materi banyak yang gak ngerti. Apalagi kalau ketinggalan dari awal, parah banget itu. Udah gak bisa ditolerir lagi. Terus nih kan 2020 tuh goleran Happy New Year. Tinggal menghitung hari udah mau Happy New Year. Ini tanggal 26. Tag video ini tanggal 26. Gak tahu nanti mau diupload atau enggak. 26 kan? Kan kemarin Merry Christmas. 28 enggak? Hari ini Entah. 28 apa 26? Entah. Kemarin Merry Christmas ya gitulah pokoknya. Gak tahu deh. Ini video mau diupload atau enggak karena emang selama ini juga buat video dan enggak pernah diupload karena banyak mikir tanpa bertindak. Itu benar-benar kacau sih menurutku. Sama lah kayaknya hari ini video ini bakal aku upload buat have fun aja. 2020 banyak banget yang udah kita lewatin. Dari mulai ada banjir bandang karena waktu itu awal-awal tuh banjir bandang, segala bencana, kehilangan untuk kita pribadi, kehilangan bahagia haru. Yang pasti tuh yang benar-benar pasti banget itu ya COVID-19. Kita harus mengubah gaya hidup kita dari yang biasanya kemana-mana bebas, sekarang udah gak bebas lagi. Kemana-mana harus pakai masker, harus sedia hand sanitizer, bener-bener harus sering cuci tangan kan. Kemana-mana harus ditembak dulu sama itu, ngecek suhu. Dan dimanapun ketemu pengecek suhu itu bener-bener bikin muak sih. Soalnya kayak kapan sih COVID ini habis? Udah bener-bener oh my god. Mana masyarakat juga udah gimana ya, Meresahkan. udah meresahkan, udah capek gitu loh sama COVID ini. Balik lagi nih ke masalah 2020. So yes dah sih, ya bodo amat lah ya. Yang nonton juga
mungkin 1, 2, 3 uang, mungkin udah peduli sih, aku cuma buat have fun. Jadi 2020 ini banyak yang udah terjadi, mulai mungkin kehilangan, ada yang dilamar, ada yang menikah, ada yang patah hati, ada yang ditinggal keluarganya untuk selama-lamanya. Honor. Bau kali. Terbuka. A few moments later. Ada yang merasa sendiri, kesepian, tertekan, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Semuanya berpengaruh lah ya. 2020 ini menurut aku benar-benar berat banget untuk aku pribadi. Oh ya, video selanjutnya buat make up ya. Mau cerita random deh. Mau cerita random aja ya. Dari semua hal yang udah terjadi di 2020, semua kesakitan, bahagia, haru, semuanya, segala masalah, kekecewaan, dikecewakan harapan, sakit, putus asa, udah hopeless banget nih. Apalagi yang kehilangan pekerjaan. Nyatanya dari segala kesakitan, dari segala hal yang kita alamin di 2020 ini, kita nyampe loh. Kita hebat loh, kita udah sampai akhir. Dari segala kesakitan, dari segala kesulitan, tertekan, kesepian, kita udah sampai nih di penghujung tahun. Bentar lagi udah 2020, udah harapan baru lagi, udah tahun baru, harapan baru, hal-hal yang baru tuh bakal terjadi. Kita tuh sehebat itu. Tahun baru, harapan baru, kebahagiaan baru. Insyaallah. Sebenarnya aku tuh tadi pengen cerita, bukan pengen cerita sih, pengen bahas tentang penyesalan. Kenapa sih kita nih ada? Kenapa sih kita nih terlahir? Pasti setiap orang tuh pernah ngerasa kayak hopeless banget, udah putus asa banget tentang apapun ya, ini general apapun. Ngerasa udah putus asa, ngerasa udah ngelakuin hal yang terbaik tapi hasilnya itu nggak sesuai harapan, dan itu benar-benar mengecewakan. Terus siapa sih yang nggak pernah ngerasa kok kayaknya gue gak berharga ya, terus kok kayaknya gue tuh gak bisa apa-apa ya, ngerasa gak berguna, ngerasa ya tiap hari tuh lewat aja gitu, dan tiap hari tuh ngerasa kok tiap hari ngerasa gak berguna, ngerasa kayak berat aja gitu, udah capek, tertekan, putus asa, bingung. Terus mikir nih, kenapa sih aku hidup? Kenapa aku terlahir? Kenapa aku diciptakan? Kalau aku nggak ada gunanya, siapa sih yang nggak pernah ngerasain itu? Siapa? Aku rasa hampir semua orang ngerasain itu. Ngerasa selalu gagal, ngerasa semua ini salah kita,
mau nyalain keadaan juga gak bisa. Akhirnya ngerugiin diri sendiri. Yang paling fatal itu saat orang yang putus asa udah mikir buat nyakitin diri sendiri. Itu udah fatal banget sih. Dan jangan sampai kita mikir ke arah sana, sedikit pun jangan sampai. Balik lagi nih, kenapa kita hidup? Aku pribadi juga pernah ngerasain itu. Kenapa sih kok aku hidup? Kenapa aku diciptakan? Kalau memang waktu aku lagi down ya, kalau memang cuma buat lewatin hari-hari yang kayak gini-gini aja nih, kenapa harus aku? Nah gitu kan. Kira aku pernah ngerasa kayak gitu kan, dari apapun ya. Orang mah bilang kurang bersyukur, bla 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 bla, bilang gitu. Nggak nyadar ya, padahal diri dia juga pasti pernah ngerasain putus asa, pasti pernah ngerasain kayak tertekan banget, ngerasa belum bisa bahagiain kedua orang tua, ngerasa belum bisa buat ngelakuin hal yang membanggakan lah ibaratnya tuh. Entah itu untuk diri sendiri, entah itu orang tua atau sekitar, atau malah sebenarnya yang bikin kita tertekan itu adalah lingkungan sekitar. Lingkungan yang selalu neken kita buat jadi yang terbaik. Sebenarnya bukan untuk jadi yang terbaik ya, neken kita untuk jadi apa yang mereka pikir, bukan apa yang kita inginkan. Nah, itu yang bikin kita merasa tertekan banget, karena tanpa sadar kita itu melawan diri kita sendiri. Kita nggak mau nih ya A, tapi kita dituntut buat jadi A gitu loh. Tapi dari semua yang pernah terlintas nih di pikiran aku, kenapa sih aku hidup? Kenapa aku diciptakan? Kenapa sih ya Allah? Kok aku sih? Kenapa nggak orang lain? Nah, di dalam penyesalan itu ya, penyesalan hidup aku mikir gini, tiba-tiba aku berpikir gini, tiba-tiba nih aku mikir nih, aku hidup, aku hari ini bernafas, aku hari ini menjalani kehidupanku. Saat aku terlahir, aku udah membahayakan satu nyawa, aku udah mempertaruhkan nyawa seseorang, dan selama aku hidup, aku menyesalinya. Aku menyesali hidup ini. Kenapa aku hidup? Kayak aku nggak punya otak aja gitu. Aku mempertaruhkan nyawa seseorang, tapi aku nggak menikmati hidup ini. Satu quotes dari Kai EXO itu yang aku ingat itu, saat kamu terlahir, kamu itu udah spesial untuk seseorang. Itu yang merubah aku untuk lebih menikmati. Dan aku selalu mikir, pasti ada alasan kenapa aku ada, pasti ada alasan kenapa aku diciptakan. Sekecil-kecilnya itu untuk diri aku sendiri. Aku sangat berguna untuk aku ya. Pokoknya ya intinya, coba cari hal yang bisa buat kalian nyaman, bisa membangkitkan hal pikiran-pikiran positif dalam diri kalian, terus bikin nyaman, bikin hati kalian tenang. Yang pasti self healing itu perlu sih, self healing. Jauhi hal-hal yang toksik, teman, entah itu circle pertemanan, entah itu lingkungan, semuanya lah. Hal-hal yang toksik itu kita hindari, karena emang itu benar-benar ngehancurin lah. Itu ngehancurinya perlahan, ngehancurinya tuh dari dalam gitu. Temukan hal-hal yang bisa bikin kalian nyaman, bisa bikin kalian happy, bisa bikin kalian stay positif. Jumpa lagi.